Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari akun Facebook yang bernama Sisnaf. Untuk kisah yang saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Kamar Berisi Mayat. Sebelum masuk ke ceritanya, klik tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Seperti apa cerita Kamar Berisi Mayat? Mari masuk ke ceritanya. Cerita ini hanyalah sebuah karangan. Namaku Alia, panggil aja Lia. Hari ini adalah hari kelulusanku. Tak terasa akhirnya aku bisa kuliah. Besok pagi aku akan berangkat siap untuk kuliah pertama. Tempat kuliahku di luar kota, jauh dari rumah. Jadi aku memutuskan untuk ngekos saja. Setelah perpisahan membawa koper yang isinya baju, aku pun berpamitan kepada ibuku. Dan aku diantar oleh ayahku untuk mencari kosan yang murah dan nyaman. Setelah kami muter-muter dan akhirnya ketemulah kosan yang harganya lumayan murah. Lia, kamu mau ngekos di sini? Jarak kosan ini sama tempat kuliah kamu gak terlalu jauh, ucap ayahku. Ya udah, iya ya, daripada muter-muter terus gak ketemu-ketemu, kataku sambil tersenyum. Aku pun setuju akan ngekos di sini selama aku kuliah. Lagian bayaran untuk sebulannya gak terlalu mahal. Sore pun tiba, aku gak bisa santai. Kini aku harus beres-beres nyapu lantai, ngepel, beres-beres baju. Aku juga terpaksa harus membersihkan kamar mandi, soalnya kotor banget. Duh, pintu kamar dikunci. Itu ada kamar lagi. Aku cek aja deh, sambil menuju kamar yang di pojok dekat dapur. Kau dikunci juga sih? Ya udahlah, gak apa-apa. Nanti aku ke rumah ibu kosan aja buat ngambil kunci. Sekarang aku harus bersihin kamar mandi dulu, bau banget. Kemudian aku pun membersihkan kamar mandi. Suara pintu diketok. Iya, siapa? Jawabku sambil teriak. Kemudian aku pun keluar dari kamar mandi dan menuju pintu. Ibu kos, ada apa bu kesini? Tanyaku sambil ngelap tangan ke bajuku. Neng Lia, ini kunci kamar kamu, sambil ngasih kunci. Makasih ya bu. Padahal niat saya kalau habis beres-beres mau ngambil kunci kamar ke rumah ibu. Malah dianterin. Saya jadi takut ngerepotin ibu, kata saya sambil senyum. Gak ngerepotin kok Neng Lia. Justru saya tadi lupa mau ngasih kunci, malah langsung pulang, kata ibu kosan. Makasih ya bu, ucap saya sambil mengambil kunci dari tangan bu kos. Iya Neng, kalau gitu saya pamit ya. Kemudian ibu kosan pergi sambil senyum. Setelah itu aku pun lanjut bersihin kamar mandi. Setelah bersihin kamar mandi, aku memutuskan buat ngebersihin kamar. Akhirnya beres juga. Sekarang tinggal nyapu, ngepel. Aku cek dululah kamarnya. Sambil berjalan menuju kamar depan. Setelah itu aku pun membersihkan kamar depan, ngepel dan nyapu. Setelah sejam bersih-bersih, akhirnya beres. Akhirnya, aku bisa rebahan sambil main HP. Kemudian aku pun membuka WhatsApp. Siapa tahu ada yang chat. Malam pun tiba, aku berbaring di atas kasur yang empuk. Aku pun tertidur dan bersiap untuk kuliah besok. Namun tiba-tiba ada suara bising dari kamar belakang yang membuat aku terbangun. Suara apa sih malam-malam gini? Ganggu orang tidur aja, kataku. Namun aku tidak menghiraukan suara itu. Aku lanjut tidur dan aku pikir mungkin itu tikus. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku terbangun karena haus. Aku berjalan menuju dapur dan mengambil segelas air putih. Namun pandanganku tertuju pada pintu kamar yang ada di pojok dapur. Aku ngerasa ada sesuatu. Namun aku pikir mungkin itu perasaanku saja. Setelah aku minum, aku pun berjalan menuju kamar. Aku ngerasa ada orang yang lewat dari belakangku dengan begitu cepat.
Aku pun langsung lari dan masuk kamar. Aku menutup pintu dan langsung menarik selimut. Itu tadi apa ya? Mungkin itu perasaanku aja. Aku harus tidur, besok kan kuliah, ucapku dalam hati. Kemudian aku pun tertidur, tak lupa aku pun membaca doa. Besokan paginya aku terbangun. Aku buru-buru ke kamar mandi dan membilas tubuhku. Setelah menggunakan pakaian, aku pergi ke dapur dan memasak mie. Kok di kamar ini kecium bau-bau aneh sih? Baunya gak enak, ucapku dalam hati. Tiba-tiba ada suara di kamar itu yang membuat aku penasaran. Aku pun mengambil kunci kamar dan memutuskan untuk membuka kamar itu. Setelah aku membuka kamar itu, di kamar itu benar-benar bau bangkai dan gelap. Aku pun menutupnya kembali. Bau banget ih. Sambil menutup hidung, rasanya pengen muntah. Setelah mie-nya matang, aku membawa mie-nya ke ruang tamu. Aku masih gak kuat dengan bau yang ada di kamar itu. Aku jadi gak nafsu makan. Aku pun meninggalkan mie-ku dan langsung pergi. Selama di perjalanan, aku memikirkan tentang kamar itu. Pantas saja di kamar itu lubang di atas pintunya ditutup rapat-rapat. Soalnya bau banget, ucapku dalam hati. Akhirnya aku sampai di tempat aku berkuliah. Aku mempunyai teman baru, panggil aja dia Manda. Dia baik, cantik, kulitnya putih, tinggi. Sepulangnya aku kuliah, aku mengajak Manda untuk mengunjungi kosanku. Manda, main yuk ke kosanku, kataku. Boleh juga tuh Lia, kata Manda sambil tersenyum menatapku. Setelah itu aku dan Manda menuju kosanku. Aku tidak memberitahu ke Manda tentang kamar yang bau itu. Setelah sampai di kosanku, aku dan Manda langsung masuk ke kosanku. Lia, ini mie siapa? Kata Manda sambil menunjukkan tangannya ke mie yang ada di meja. Itu mie aku, tadi pagi aku sempat sarapan, tapi aku lupa malah langsung berangkat. Saking semangatnya aku kuliah, ucapku alasan. Kemudian aku pun mengajak Manda ke kamarku. Aku dan Manda mengobrol di kamar, ketawa-ketawa, bahas dulu waktu SMA. Sampai cowok-cowok pun kita bahas. Lia, aku pulang dulu ya, gak enak kalau main lama-lama, kata Manda. Iya Manda, ayo aku antar sampai depan, kataku sambil berdiri dari tempat tidur. Setelah itu Manda pun pulang, aku langsung menutup pintu dan menuju ke kamar. Aku pun memainkan ponselku. Tiba-tiba ada suara mangkok pecah dari ruang tamu. Aku pun langsung menuju ruang tamu. Lah, nih mangkok kok bisa jatuh sih? Masa cicak bisa nyenggol mangkok? Sambil membereskan mangkok yang pecah di lantai, aku pun membuang pecahan beling ke tong sampah di dapur. Tak terduga, tiba-tiba pintu kamar yang di dapur terbuka lebar. Kini bau busuk itu pun menyebar kemana-mana. Aku langsung menutup hidungku dan menutup pintu itu. Aku langsung berlari menuju kamar dan menutup pintu kamarku. Sial, kok bisa sih kebuka? Perasaan tadi pagi udah aku kunci, kataku kesal. Sore pun tiba, suara ponselku berbunyi. Ternyata itu dari ibu. Alia sayang, gimana kabar kamu? Kamu sudah makan? Kata ibuku. Baik bu, ibu gimana kabarnya? Aku belum makan bu, kataku. Kabar ibu baik-baik saja. Makan dulu, beli makanan aja. Takutnya kamu sakit, nanti ibu transfer uangnya, kata ibuku. Iya bu, makasih ya bu, jawabku dengan senang. Setelah telepon beberapa menit, aku matikan teleponnya. Dan aku pun mencari makan di luar. Aku membeli pecel lele. Setelah itu aku pulang dan memakan pecel lele yang tadi aku beli. Kenyang juga nih perut. Aku pun menaruh piring di dapur. Keesokan paginya aku bangun pukul 4. Aku harus nyuci piring plus nyuci baju. Jadinya aku mau nyuci piring di wastafel. Tapi sial, itu wastafel deket pintu kamar yang di pojok. Jadinya aku gak berani. Aku terpaksa harus cuci di kamar mandi.
Setelah selesai, aku membereskan mangkok dan piring ke tempatnya. "Neng, lagi apa?" Suaranya lemas, sedikit serak. Suara itu persis di depan pintu kamar yang di pojok dapur. Aku pun berbalik arah. Terlihat seorang perempuan menjulurkan lidahnya. Lidahnya panjang, bibirnya sobek bercucuran darah. Rambut yang sangat kusam, darahnya kemana-mana, dan sangat bau. Aku tidak bisa apa-apa, aku terdiam gemetar. Kakiku sulit digerakkan. Pintu kamar itu terbuka lebar, kini tercium bau bangkai. Badanku kini lemas, aku pingsan di dapur. Setelah beberapa menit aku pingsan, kini aku terbangun. Dan setelah aku lihat ternyata ada tetanggaku Bu Hera. "Neng Lia, kenapa aku bisa pingsan di sini?" tanya Bu Hera cemas. Kini di rumahku ada Bu Hera, suaminya, dan anaknya. "Bu, saya melihat dia, Bu. Saya takut, Bu." Aku menangis sambil gemetaran. Aku lemas tak berdaya karena takut dan masih kepikiran. "Kamu kenapa, Neng Lia? Ibu sampai takut. Untung saja ibu kesini. Mau ngasih kamu makanan. Suami ibu baru pulang dari Surabaya. Dia membawakan makanan. Jadi ibu kasih setengah ke kamu. Takutnya kamu belum makan. Waktu ibu cek gak ada siapa-siapa. Tapi pintunya kebuka. Ya udah, ibu masuk aja. Takutnya kamu kenapa-napa." Dan benar aja, kata Bu Hera. "Aku gak kenapa-napa, Bu. Makasih ya, Bu. Untung aja ada ibu," kataku alasan sekaligus berterima kasih. "Ya sudah, kalau gak kenapa-napa, ibu balik dulu ya. Makanannya dimakan ya," kata Bu Hera sambil menaruh makanannya di atas meja. Kini aku berbaring di kursi. Aku takut akan kejadian itu terulang kembali. Aku langsung berlari ke kamar dan membawa makanan yang Bu Hera berikan. Aku menutup pintu depan dan langsung menuju kamar. Kemudian aku menutup pintu kamar dan menguncinya. Kemudian aku nonton YouTube untuk menenangkan pikiranku. Tiba-tiba suara pintu kamarku diketuk. "Lah, itu siapa? Kok ngetok-ngetok pintu kamar aku?" Sontak aku pun turun dari tempat tidur. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Ternyata yang menelponku Manda. Aku kembali rebahan dan mengangkat telepon dari Manda. "Lia, besok jalan-jalan yuk. Kan besok libur," kata Manda. "Wah, boleh juga tuh. Untung aja ibu udah transfer uang." "Siap-siap ya, jam 7 pagi. Kita ke mall jalan-jalan. Lihat-liatin baju, tapi gak usah beli," kata Manda sambil tertawa. "Kasihan sih toko bajunya," kataku sambil tertawa. Setelah teleponan, aku pun bergegas untuk tidur. Jam menunjukkan pukul 11:32 malam. Aku terbangun dari tidurku karena mendengar suara menangis. Suara itu sangat jauh. Setelah aku berbalik badan, aku melihat ada seorang cewek yang di atas lemari, sedang duduk dan menatapku sambil menjulurkan lidahnya yang panjang. Bajunya kusut kotor dan bau. Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku berkeringat, aku ketakutan, badanku gemetaran. Aku gak tahu harus berbuat apa. Kini aku hanya bisa berdoa dan menyelimuti seluruh tubuhku dengan selimut. Kini suara tangisan itu hilang seketika. Aku pun ngecek ke atas lemariku dan tidak ada apa-apa. Aku masih gemetaran dan aku takut. Aku tidak bisa tidur. Kini jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku belum bisa tertidur. Aku menatap tembok, melamun. Aku takut hantu itu datang lagi. Dan benar saja, tiba-tiba jendela kamarku terbuka. Angin berembus kencang. Hordengku terbuka. Kini terlihatlah sosok wanita itu yang merintih menangis sambil menatapku. Mulutnya yang sobek kini terlihat jelas. Aku gemeteran, panas dingin. Aku takut tak bisa berbuat apa-apa. Aku menangis dan memohon pertolongan. Aku langsung menutup mataku. Aku tidak bisa bicara dan ketakutan.
Hingga akhirnya pagi pun kini pukul 7:25. Aku langsung berlari keluar rumah dan menuju rumah Bu Hera. Aku mengetok pintu rumah Bu Hera. Neng Lia, ada apa? Bu Hera kaget akan kedatanganku yang tiba-tiba. Bu, aku takut. Sambil menangis mengingat kejadian tadi malam yang aku alami. Ayo masuk, masuk, sambil memegang tanganku. Bu, aku melihat sosok wanita. Bibir dia sobek, lidah dia panjang. Dia menangis merintih seperti kesakitan. Bau dia sangat busuk. Baju dia lusuh, kotor. Rambut dia kusut. Aku takut, Bu. Aku takut. Aku menangis. Tiba-tiba, suara klakson mobil dari luar itu, rupanya Manda, menjemputku. Aku langsung keluar dan menghampiri Manda. Manda, teriakku dari kosan Bu Hera. Lah, Lia, kamu kok kosannya di situ? Kata Manda sambil berlari menuju arahku. Ini kosan Bu Hera, aku takut gak berani ke kosan, kataku. Lia, kok kamu belum siap-siap sih? Kita kan mau ke mall. Lihat noh, aku terpaksa dianterin sama ayah ke sini. Kamunya belum siap-siap, kata Manda. Manda, maafin aku takut ke kamar mandi, kataku sambil ketakutan. Kini Manda menarik tanganku dan mengantarku menuju kosanku. Manda menarik aku ke kamar mandi. Man, jangan. Kamu mau kemana, Manda? Teriakku. Ayo, kamu harus mandi. Cepat mandi, aku tungguin nih di depan pintu kamar mandi, kata Manda. Aku pun terpaksa mandi dan benar saja, Manda menungguku di pintu kamar mandi sambil mendengarkan musik. Aku merasa tidak terlalu takut. Suara pintu kamar dekat dapur berbunyi. Lah, siapa itu? Kata Manda sambil mencari asal bunyi itu. Lah, siapa yang lewat belakang aku tadi? Pundak Manda ditepuk. Copot, ayam, astagfirullah, kata Manda sambil teriak. Manda, kamu kenapa? Ayo ke kamarku. Aku pun langsung berlari ke kamar. Tungguin dong, teriak Manda. Setelah aku memakai baju, aku pun bersiap untuk pergi ke mall. Kayaknya ayah kamu udah berangkat deh, kata aku. Ya iyalah, orang ayahku kerja, kata Manda. Aku pun langsung menutup pintu dan bergegas pergi keluar. Setelah di perjalanan tiba-tiba Manda nanya, Lia, aku ngerasa aneh sama kamar itu, kata Manda berbisik. Kamar mana? Kataku bertanya. Kamar yang di pojok dapur, kata Manda. Aku belum sempat menjawab dan kita pun sampai di mall. Setelah itu aku jajan bareng Manda. Aku duduk. Manda pun kembali bertanya, Lia, di kamar kosan kamu ada orang ya? Kata Manda bertanya. Kamar yang mana? Yang belakang, kataku. Iya, yang belakang, kata Manda sambil meminum es yang dia beli. Itu gak ada orangnya. Aku juga gak berani buka pintu itu. Loh, masa iya? Aku tadi dengar suara di kamar itu, kata Manda. Kamu masih mending cuma dengar suara. Lah aku, kataku. Lah, emangnya kamu kenapa? Kata Manda sambil menatapku. Aku pun menceritakan semua kejadian yang aku alami di kosan itu. Aku juga mau cerita, kataku sambil menarik nafas. Singkat cerita, aku menceritakan semua kejadian yang aku alami. Apa? Serius kamu lihat? Kata Manda kaget. Shh, iya, aku beneran. Makanya itu, tadi pagi aku langsung ke rumah Bu Hera. Soalnya aku takut. Gimana kalau kita masuk kamar itu aja? Kata Manda. Gila kali loh, kataku. Daripada kamu diteror terus, pasti kamu gak nyaman. Ayo kita langsung ke kosan kamu,
Soal baju mah gampang kapan-kapan aja, kata Manda. Kemudian aku pun dan Manda pergi ke kosanku. Setelah sampai di kosan, Manda berjalan menuju kamar yang ada di dapur. Ayolah Lia, jangan takut, kan ada aku, kata Manda sambil menarik tanganku. Aku gak mau, aku mau keluar aja. Mending kita lapor ibu kosan aja, kata aku. Bener juga sih, kata Manda berbalik arah. Setelah itu kami pun menuju rumah ibu kosan dan mengajak ibu kosan untuk menyelidiki ini. Aku menceritakan semua kejadianku kepada ibu kosan. Awalnya ibu kosan gak percaya, tapi Manda mengajak ibu kos ke kamar yang di dapur. Panggil aja ibu kos ini Bu Ida. Bu Ida, ayo ikut Manda. Tadi pagi Manda juga ngerasa ada yang aneh dari kamar ini. Kemudian aku memberikan kunci kepada Ibu Ida untuk membuka kamar itu. Setelah pintu terbuka, bau yang sangat menyengat itu menyebar kemana-mana. Aku, Manda, dan Ibu Ida menutup hidung dan mencari tombol lampu. Aku memegang tangan Manda erat-erat karena posisinya kamar itu sangat gelap. Tombol lampu pun ditemukan oleh Bu Ida. Kemudian Bu Ida menyalakan lampu dan kami melihat posisi kamar itu penuh darah yang sudah kering di lantai. Darah itu berarahkan ke kolong kasur, seperti ada orang yang diseret ke kolong kasur. Manda kemudian jongkok. Aku langsung menarik baju Manda. Ngapain kamu? Sembarangan terus, kataku berbisik kepada Manda. Kemudian aku berlari keluar dan menyuruh Bu Hera ke kosanku. Setelah itu Bu Hera mengajak suaminya. Untungnya suaminya sudah pulang dari Surabaya hari itu. Kemudian suaminya ngecek kolong ranjang di kamar itu. Tiba-tiba suami Bu Hera kaget. Panggil saja suami Bu Hera Pak Hardi. Pak Hardi kaget apa yang telah terjadi. Pak Hardi pun menyuruh aku, Manda, Bu Ida, dan istrinya Bu Hera keluar dari kamar itu. Dan kami duduk di kursi ruang tamu. Ayah lihat apa? Kata Bu Hera. Bu, ayah lihat ada mayat yang udah membusuk. Sepertinya itu mayat udah ditinggalin sebulan lebih, kata Pak Hardi. Aku, Manda, Bu Ida, dan Bu Hera kaget mendengar itu. Kami pun langsung melapor Pak RT. Bu Ida, apakah sebulan yang lalu ada orang yang ngekos di sini? Tanya Pak RT ke Bu Kosan alias Bu Ida. Ada Pak, anak-anak cowok, tapi mereka ngekos cuma beberapa minggu. Setelah itu mereka meninggalkan kosan ini, kata Bu Ida. Aku dan Manda hanya terdiam, tidak buka suara. Setelah itu kami lapor polisi untuk mengeluarkan mayat itu dari kolong ranjang kasur. Dan benar saja, mulut mayat itu benar-benar robek. Badannya penuh darah dan luka tusukan. Aku dan Manda kaget melihat kondisi mayat itu. Polisi pun mengevakuasi mayat itu. Siapa ya orang yang tega ngebunuh dia? Kataku bertanya kepada Manda. Aku juga gak tahu. Aku tahu kenapa hantu itu neror kamu, kata Manda. Kenapa? Kataku bertanya. Dia mau minta pertolongan ke kamu, kata Manda. Boro-boro mau nolongin hantu. Aku ke kamar mandi aja takut, kataku sambil bergidik. Setelah itu polisi melacak siapa yang udah ngebunuh si cewek itu. Setelah itu polisi masih mencari orang yang membunuh cewek itu. Setelah beberapa minggu polisi belum menemukan si tersangka. Namun katanya si cewek menjadi korban pemerkosaan. Si cewek itu sempat minta tolong, namun karena takut ketahuan warga, para cowok itu menyobekkan bibir si cewek agar bisa berhenti berteriak, supaya tidak ketahuan. Setelah diperkosa, cewek itu langsung ditusuk berkali-kali di bagian perut, dada, pipi, dan kaki. Bisa disebut pelecehan seksual. Dan setelah beberapa minggu, akhirnya pelakunya ditemukan. Aku dan Manda membereskan kamar yang di pojok dapur. Semuanya kita pel sampai kinclong. Manda, itu ada hantu, teriakku. Tolong, teriak Manda sambil ketakutan dan menutup kedua matanya.
Woi, gak ada hantu. Kasihan Manda, kataku sambil tertawa terbahak-bahak. Kini tidak ada lagi gangguan apa-apa. Bahkan Manda sering banget nginep di kosanku. Aku juga sampai ngajak ibu aku buat nginep di kosanku. Itulah akhir cerita kamar berisi mayat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.